Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adwa Natijatul Iqtidah dengan NIM 12392402115 kelas 2E Manajemen. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah kewarganegaraan yang diampuh oleh Pak Deden Ibnu Suja, ME, SY. Baik, materi yang akan saya sampaikan yaitu demokrasi dan pelaksanaannya di Indonesia. Nah, pembahasannya yaitu mencakup pengertian demokrasi, ciri-ciri demokrasi, sejarah dan perkembangan demokrasi di Indonesia, peran demokrasi di Indonesia, serta contoh demokrasi di Indonesia atau di lingkungan masyarakat. Baik, pembahasan yang pertama yaitu pengertian demokrasi. Nah, jadi demokrasi berasal dari bahasa Yunani yang artinya demokratia, yang berarti kekuasaan rakyat. Demokrasi berasal dari kata demos dan kratos. Demos yang memiliki arti rakyat dan kratos yang memiliki arti kekuasaan. Sedangkan menurut KBBI, demokrasi adalah bentuk atau sistem pemerintahan yang seluruh rakyatnya turut serta memerintah dengan perantaraan wakilnya. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu ciri-ciri dari demokrasi. Apa aja sih ciri-ciri dari demokrasi? Yang pertama yaitu pemerintahan didasarkan kehendak dan kepentingan semua rakyat. Yang kedua, ciri kekuasaan ialah adanya pembagian dan pemisah kekuasaan. Selanjutnya ada ciri konstitusional, ialah hal yang berhubungan dengan kepentingan, kehendak, kemauan, atau kekuasaan rakyat yang dituliskan dalam konstitusi dan undang-undang negara tersebut. Nah, selanjutnya pembahasan yang ketiga yaitu sejarah dan perkembangan demokrasi di Indonesia dan pelaksanaannya. Yang pertama yaitu ada demokrasi parlementer periode 1945 sampai 1959. Sistem demokrasi parlementer mulai berlaku sebulan kemerdekaan diproklamirkan dan mulai diperkuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan 1950. Selanjutnya, yaitu ada demokrasi terpimpin, yaitu pada periode 1959 sampai 1965. Nah, ciri sistem politik pada periode ini adalah dominasi peranan presiden, terbatasnya peranan partai politik, berkembangnya pengaruh komunis dan meluasnya peranan ABRI sebagai unsur sosial politik. Selanjutnya yaitu ada demokrasi Pancasila periode 1965 sampai 1998. Nah, pada periode pemerintahan ini muncul setelah gagalnya gerakan 30 PKI. Nah, landasan formil periode ini adalah Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, serta ketetapan MPRS. Dan terakhir yaitu ditandai dengan lengsernya presiden terdahulu, yaitu Soeharto, yang menjabat sebagai presiden selama sekitar 32 tahun. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu mengenai peran demokrasi di Indonesia. Apa aja sih perannya? Yaitu mewujudkan kedaulatan rakyat, menjamin hak asasi manusia, mendorong akuntabilitas pemerintah, dan melindungi keanekaragaman pluralisme. Selanjutnya yaitu pembahasan terakhir, contoh demokrasi di lingkungan masyarakat. Yang pertama yaitu musyawarah untuk menentukan suatu hal atau menyelesaikan masalah yang terjadi di lingkungan sekitar, lalu ikut kegiatan gotong royong dengan semua warga, serta melakukan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Cukup sudah materi yang sudah saya sampaikan terkait dengan demokrasi dan pelaksanaannya di Indonesia. Yang terkait ada pengertian demokrasi, ciri-ciri demokrasi, sejarah dan berkembangnya demokrasi di Indonesia, peran demokrasi, serta contoh demokrasi di Indonesia atau di lingkungan masyarakat. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.